Assalamualaikum, kembali lagi di channel Legowo Story. Sebelum lanjut ke videonya, mohon bantuannya untuk subscribe channel ini. Terima kasih. Bawa aku ke mereka, bawa aku cepat. Chen Ping tidak sabar untuk melihat Huo Feng dan yang lainnya. Aku masih harus pergi ke gua untuk menemukan Su Yuqi. Jika benar apa yang dikatakan Huo Feng dan yang lainnya, Su Yuqi sudah terkubur di dalam gua untuk waktu yang lama, itu akan sangat berbahaya. Kata Gao Qilan. Tidak perlu mencarinya, Yuqi sudah dibawa pergi oleh seseorang. Chen Ping tahu gua itu karena dia merasakan aura Su Yuqi dan yang lainnya di dalam gua, tetapi tidak ada seorang pun di dalam gua. Sekarang sepertinya Su Yuqi terluka dan tidak bisa bergerak sendiri. Dia pasti dibawa pergi oleh orang lain. Dibawa pergi? Gao Qilan sedikit terkejut. Cepat dan bawa aku ke Huo Feng dan yang lainnya. Chen Ping mendesak Gao Qilan. Dia harus bergegas ke rumah Gao dan membawa Huo Feng dan yang lainnya keluar. Tenang. Mereka berdua aman di rumahku sekarang, lagi pula sekarang ujung utara dalam kekacauan, dan bahaya ada di mana-mana. Jika kamu membawa mereka berdua, bisakah kamu melindungi mereka? Dengan kekuatan mereka berdua, tidak ada cara untuk melindungi dirimu sendiri. Gao Qilan berkata kepada Chen Ping. Setelah Gao Qilan mengatakan ini, Chen Ping menjadi tenang. Dia akan mencari harta karun sekarang. Jika dia membawa Huo Feng dan yang lainnya bersamanya, itu pasti sangat berbahaya. Akan lebih aman kalau mereka berada di rumah keluarga Gao. Nona Gao, tolong bantu saya menjaga Huo Feng dan yang lainnya. Ketika saya menemukan harta karun itu, saya pasti akan datang ke pintu untuk berterima kasih secara pribadi. Kamu harus memastikan keamanan mereka berdua, berjanjilah padaku. Chen Ping menaruh semua harapannya pada Gao Qilan. Dia tahu bahwa Gao Qilan bukanlah orang jahat, dia berhati hangat. Jangan khawatir, selama aku di sini, tidak ada seorang pun di keluarga Gao yang akan mengganggu mereka berdua. Gao Qilan berjanji. Setelah berbicara sebentar, Gao Qilan akan kembali dan memberitahu Huo Feng dan Yu Jiameng, dan jika mereka berdua tahu kalau kabar ini langsung dari Chen Ping, mereka pasti akan bahagia. Xiaoji, kamu kembali bersamaku. Gao Qilan berkata kepada Gao Qiji. Gao Qiji menggelengkan kepalanya dan berkata, Kakak pertama memintaku keluar untuk mengamati pergerakan iblis-iblis itu, dan mencari harta karun dan pecahan jiwa es di sepanjang jalan. Aku keluar dengan misi, aku tidak bisa kembali. Dengan kekuatanmu saat ini, pasti akan berbahaya jika berada di luar, karena di luar sangat kacau sekarang. Kamu kembali bersamaku, dan aku akan berbicara dengan kakak pertama. Gao Qilan bersikeras membawa Gao Qiji kembali. Lagi pula, kekuatan Gao Qiji di peringkat ketiga Body Fit Realm sudah dianggap paling rendah di ujung utara. Meskipun keluarga Gao sangat terkenal di ujung utara, tetapi beberapa kultivator dari tempat lain, siapa yang peduli apakah Anda keluarga Gao atau bukan? Selama ada konflik kepentingan, mereka tidak akan ragu untuk bergerak. Jika mereka bisa mengambil sumber daya dan pergi, apakah keluarga Gao masih memiliki kemampuan untuk mengejar mereka di seluruh dunia? Kakak, jika aku tidak kembali, aku akan melindungi diriku sendiri.
Selain itu, aku telah membawa begitu banyak orang, jadi tidak akan terjadi apa-apa. Dan tempat ini, aku bisa berjalan dengan mata tertutup, tidak akan ada bahaya. Gao Qiji tidak ingin kembali. Melihat ini, Gao Qilan hanya bisa menghela nafas tak berdaya dan berkata, "Kamu tidak harus kembali, tetapi jika kamu melakukan sesuatu pada Chen Ping, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Jangan khawatir, dia adalah penyelamatmu, aku tidak akan berurusan dengannya lagi." Gao Qiji berjanji. Dengan jaminan Gao Qiji, Gao Qilan kembali dengan tenang. Setelah Gao Qilan pergi, Gao Qiji menatap Chen Ping dengan dingin, lalu membawa yang lain pergi. Hanya Chen Ping dan yang lainnya yang tersisa, terus mencari harta karun itu. Setelah beristirahat semalaman, beberapa orang mulai mencari harta karun lagi. Bahkan jika ada peta harta karun, jika Anda ingin menemukan lokasi harta karun yang tepat, itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tidak lama setelah Chen Ping dan yang lainnya pergi, Chen Ping mendeteksi dengan perasaan ilahi bahwa ada banyak aura yang berantakan tidak jauh dari mereka, dan seharusnya ada banyak kultivator yang berkumpul. Ada sesuatu di depan, ayo pergi dan lihat. Chen Ping mempercepat langkahnya. Segera, Chen Ping dan yang lainnya melihat dari kejauhan, dan menemukan bahwa di depan ada gunung es. Ada lebih dari selusin orang yang menunjuk ke depan gunung es, dan mereka tidak tahu apa yang sedang mereka diskusikan. Chen Ping dan yang lainnya berjalan mendekat dan tiba-tiba menemukan bahwa sepotong gunung es telah runtuh di depannya, memperlihatkan sebuah lubang gelap. Pada saat ini, orang-orang ini berada di depan lubang tersebut, dan tidak ada yang berani masuk. Di antara orang-orang ini, Chen Ping tiba-tiba menemukan 3 orang yang dia temui ketika dia meninggalkan Kabupaten Jialing. Lao Kong, Lao Sun dan Zuo Qing. Saat itu, Lao Kong ditampar oleh Tuan Yan, dan semua orang ketakutan. Pada saat ini, mereka bertiga juga melihat Chen Ping dan yang lainnya, dan Kong tua itu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. "Adik laki-laki, kebetulan sekali, aku tidak menyangka akan bertemu lagi." Lao Kong menyapa Chen Ping. Sepertinya dia ingin dekat dengan Chen Ping, lagi pula, jika Tuan Yan dapat membantu, Chen Ping pasti memiliki status yang tidak biasa. Entah dia memiliki hubungan dengan Tuan Yan, atau dia adalah putra dari keluarga besar tertentu. Kalau tidak, sebagai Tuan Yan, dia akan terlalu malas untuk mengurusnya. "Senior, kebetulan sekali." Chen Ping juga tersenyum sedikit, lalu bertanya, "Senior, apa yang terjadi di sini?" "Kemarin, semburan suara abnormal terdengar di gunung es ini, dan hari ini sebuah gua telah runtuh di sini. Banyak orang sekarang berspekulasi bahwa mungkin ada harta karun di gua ini, tapi tidak ada yang berani masuk lebih dulu." Lao Sun menjelaskan. "Senior, tidakkah ada orang yang menggunakan indera spiritual mereka untuk menyelidiki?" Chen Ping bertanya dengan bingung. "Tidak ada cara untuk menyelidikinya dengan indera spiritual. Suhu di gua ini sangat rendah, dan tidak ada cara untuk menyelidikinya terlalu jauh dengan indera spiritual," kata Old Sun. Chen Ping memandangi gua di depannya, dan seberkas kesadaran langsung masuk ke dalam gua. Namun, ketika kesadarannya menyebar sejauh 100 meter,
Tiba-tiba embusan udara yang sangat dingin bertiup dari pintu masuk gua, dan kesadaran Chen Ping langsung terputus. Udara yang sangat dingin di gua ini sangat kuat. Chen Ping tidak bisa menahan nafas. Sekarang, lebih dari selusin orang mengelilingi pintu masuk gua, dan tidak ada yang berani masuk terlebih dahulu untuk menjelajahi jalannya. Lagi pula, mereka yang masuk lebih dulu pasti akan menghadapi berbagai bahaya. Ketika semua orang bingung, Chen Ping tiba-tiba merasa cambuk ajaib di cincin penyimpanannya bergetar dan memancarkan cahaya redup. Chen Ping menenggelamkan kesadarannya ke dalam cincin penyimpanan, mengamati gerakan cambuk ajaib, dan tidak dapat menahan cemberut. Bagaimana mungkin ada reaksi terhadap cambuk ajaib? Mungkinkah ada iblis yang bersembunyi di antara orang-orang ini? Chen Ping sangat terkejut, karena dia tidak tahu siapa yang berasal dari ras iblis dari analisis auranya. Lagi pula, iblis punya banyak cara untuk menyembunyikan aura iblisnya, seperti menggunakan pil atau mantra. Jika bukan karena perbedaan kekuatan yang sangat besar, setelah iblis menyembunyikan aura mereka, akan sulit bagi banyak orang di sekitar untuk mengetahuinya. Tapi cambuk ajaib adalah senjata peri. Bahkan jika iblis menyembunyikan aura iblis mereka, mereka tidak bisa menyembunyikannya dari cambuk ajaib sama sekali. Chen Ping dengan hati-hati melihat selusin orang, mencoba menemukan iblis di antara mereka. Tapi setelah mengamati beberapa kali, dia tidak bisa membedakannya. Dia tidak bisa mengeluarkan cambuk ajaib saat ini. Itu adalah senjata peri. Seperti kata pepatah, kekayaan tidak terungkap. Jika Chen Ping ingin mengeluarkan cambuk ajaib, dia khawatir akan segera menjadi sasaran serangan semua orang. Di sini cukup ramai. Seseorang tiba-tiba mengeluarkan suara, dan semua orang melihat ke arah suara itu. Yang dia lihat hanyalah Gao Qiji, berjalan perlahan dengan beberapa orang. Gao Qiji menunjukkan sedikit penghinaan di wajahnya. Bahkan jika di antara orang-orang ini ada kultivator tahap 8 body fit realm, Gao Qiji tampaknya tidak peduli sama sekali. Lagi pula, ini di ujung utara, di tanah seluas 1 hektar milik keluarga Gao. Gao Qiji melihat sekeliling dan hanya mengenal Chen Ping dan yang lainnya. Gao Qiji berkata, "Nama saya Gao Qiji, putra ketiga dari keluarga Gao di ujung utara. Anda pasti pernah mendengar tentang keluarga Gao saya, bukan? Begitu banyak dari kalian berkumpul di sini, apa yang sebenarnya terjadi di sini?" Gao Qiji memperkenalkan dirinya, lalu bertanya. Tampaknya Gao Qiji ingin semua orang takut dengan kekuatan keluarga Gao, lalu memperlakukan dia dengan hormat. Sayang sekali, mereka mendengar suara Gao Qiji, tapi tidak ada yang memperhatikannya. Bahkan beberapa kultivator yang kuat mendengus dingin dengan jijik di mata mereka. Kali ini, Gao Qiji sedikit malu, tapi dia tidak bisa marah. Lagi pula, bawahan yang dia bawa hanyalah peringkat kelima dari body fit realm. Jika ada konflik dengan peringkat ke-8 dari body fit realm, dialah yang akan menderita. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji hanya bisa menatap Wagang dengan malu dan berkata, "Wagang, apa yang terjadi di sini?" Dia juga lebih akrab dengan Wagang, meskipun keduanya adalah musuh sebelumnya. Tetapi sekarang mereka tidak harus bertarung sampai mati. Wagang menunjuk ke gua yang gelap dan berkata,
Gunung es runtuh dan sebuah gua muncul di sini, yang kemungkinan merupakan lokasi harta karun itu. Gao Qiji berjalan ke pintu masuk gua dan melihat ke dalam, dan menemukan bahwa di dalamnya gelap gulita, dan dia tidak bisa melihat apapun. Karena itu mungkin lokasi harta karun, ayo masuk dan lihat. Gao Qiji memandangi semua orang. Dia tidak mengerti, orang-orang ini sangat kuat, mengapa tidak ada yang masuk? Semua orang memandang Gao Qiji, yang memiliki kekuatan peringkat ketiga dari Body Fit Realm, tetapi dia tampak seperti sedang menyeret kakinya, dia benar-benar seperti bangsawan yang sombong. Melihat tidak ada yang memperhatikannya, Gao Qiji mendengus dingin dan berkata, "Sekelompok orang pengecut, jika kamu tidak masuk, aku akan masuk dan melihat. Ikuti aku, jangan lari." Gao Qiji memberitahu beberapa pengikut, "Tuan muda ketiga, jangan gegabah untuk masuk ke gua tak dikenal ini." Seorang anggota keluarga Gao membujuk Gao Qiji. Tidak ada yang masuk, jadi siapa yang tahu jika ada harta karun di dalam gua ini? Gao Qiji sama sekali tidak mendengarkan nasihat. Ada atmosfer yang sangat dingin di dalam gua ini, berbahaya untuk menerobosnya dengan gegabah. Melihat Gao Qiji ingin masuk, Chen Ping pun berkata dengan lantang. Lagi pula, Gao Qilan menyelamatkan Huo Feng dan Yu Jiameng, dan mereka masih tinggal di rumah Gao. Jika Chen Ping menyaksikan Gao Qiji mati tanpa mengingatkannya, itu akan menjadi sedikit tidak berterima kasih. Jika itu terjadi, aku akan merasa kasihan pada Gao Qilan. Meskipun Gao Qilan sangat ketat dengan Gao Qiji, Chen Ping tahu bahwa Gao Qilan sangat mencintai Gao Qiji. Udara yang sangat dingin. Gao Qiji terkejut sesaat, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Bagaimana mungkin keluarga Gao kami takut dengan udara yang sangat dingin? Kami berlatih kungfu semacam itu, dan kami baik-baik saja dalam cuaca dingin yang ekstrim. Kungfu yang dipraktikkan oleh keluarga Gao adalah menggunakan udara dingin yang ekstrim di ujung utara untuk membantunya berlatih. Jadi ketika keluarga Gao mereka bergerak, ada aura sedingin es, yang bisa membekukan orang seketika. Bagaimana mungkin Gao Qiji takut pada suhu yang sangat dingin? Gao Qiji masuk ke dalam gua, dan beberapa pelayan keluarga Gao melihat ini, tetapi mereka tidak punya pilihan selain mengikuti. Melihat Gao Qiji memasuki gua, Chen Ping hanya bisa melambaikan tangannya dan berkata, "Kami akan masuk juga." Mengikuti masuknya Chen Ping, orang-orang mulai memasuki gua satu persatu. Selama seseorang menjelajahi jalannya, mereka akan merasa lebih nyaman. Baru saja memasuki gua, di dalamnya sangat dingin dan gelap gulita. Tapi setelah berjalan dalam jarak tertentu, ada kristal es berkilau yang tak terhitung jumlahnya di dinding gua, dan kristal es ini menerangi seluruh gua dengan sangat terang. Gua ini sangat besar, dan memanjang miring ke bawah. Meskipun pintu masuk gua tidak besar, semakin masuk ke dalam, semakin besar ruangnya. Semuanya, hati-hati dan waspada. Ada pembudidaya iblis di antara orang-orang ini. Chen Ping mengingatkan Liu Ruyan dan Ji Yun dengan suara rendah. Terima kasih telah menonton video ini. Jika Anda menyukai videonya, silakan like dan bagikan video ini ke teman Anda. Lalu tinggalkan kritik dan saran Anda di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum